Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Kitabut Tauhid, sebuah pelajaran akidah yang mempelajari keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap salawat itu juga turun untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan bab yang ke-29 pada Kitabut Tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dan kemudian disyarah lagi atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita sedikit murojaah atau mengulang karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al ilmu bil murajaah, ilmu itu dengan diulang-ulang. Di sini Syekh membawakan sebuah bab tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan dalil yang kemarin sudah kita bahas tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka itu mencintai Allah. Dan al-mahabbah yang dimaksud di sini yaitu mahabbah ibadah, yaitu mahabbah yang menimbulkan pengagungan kepada yang dicintai dan perendahan diri terhadap yang dicintai. Terus apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kahubbillah, seperti mereka itu mencintai Allah. Gimana caranya? Dan di sini terdapat dua tafsiran nih, terdapat dua tafsiran tentang
ayat ini. Di sini tafsiran yang pertama, maksudnya adalah seperti kecintaan mereka, yaitu orang-orang musyrikin kepada Allah. Kaum musyrikin, ikhwan, mencintai sesembahan-sesembahan mereka dengan kecintaan seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka itu menyembah Allah, tapi mereka juga punya Tuhan yang lain yang mereka sembah. Sampai Nabi Muhammad SAW memerintahkan menghancurkan patung, berhala-berhala. Ada berapa? 360-an berhala yang dihancurkan di sekitar Ka'bah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga punya Tuhan lain. Mereka juga punya sesembahan. Dan mereka itu mencintai sesembahan mereka, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mereka menampakkan ketundukan, kehinaan, dan pengagungan kepada sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Seperti ketundukan mereka dan pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu juga mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Hanya saja mereka itu mensekutukan Allah dalam hal cinta. Ini nggak boleh. Sehingga selain mencintai Allah, mereka juga mencintai sesembahan-sesembahan mereka dengan kadar kecintaan yang sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Cinta nggak sama Allah? Cinta sama Allah. Tapi di lain sisi, ketika mereka mau mengambil keputusan yang besar, mereka minta sama sesembahan-sesembahan mereka, minta petunjuk kepada patung-patung mereka, pada berhala-berhala mereka. Ini yang nggak boleh. Kira-kira sama nggak dengan fenomena zaman sekarang? Cinta sama Allah. Kita tanya mereka, apakah Anda cinta dengan Allah? Cinta. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tapi jangankan hal besar, ketika anaknya mau menikah atau keluarganya mau menikah, dia minta petunjuk, minta hari, minta apa ya? Ya petunjuk hari yang bagus. Ini kepada siapa? Kepada pohon, kepada kuburan, kepada dukun. Nah, ini yang jadi permasalahannya di sini. Minta sama pohon. Ngasih sesembahan dulu ke pohon, nanti malam dimimpiin. Kalau misalnya mimpinya bagus, berarti lanjut pernikahannya. Tanggal sekian berarti oke. Nah, ini dia minta kepada makhluk, menjadikan Allah sebagai tandingan. Nah, ini permasalahannya. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, maksudnya adalah seperti kecintaan, seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang-orang musyrikin tidak cinta kepada Allah, mereka hanya mencintai atau mereka hanya cinta kepada wali-walinya Allah, atau yang mereka anggap wali, atau kepada sesembahan-sesembahan mereka. Seperti kecintaan kaum muslimin kepada kaum mukminin kepada Allah. Kaum mukminin mereka mencintai Allah. Tapi orang musyrikin mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Ini tafsir yang kedua. Bisa dipahami ya? Kalau tadi kan mereka sama-sama mencintai Allah. Ini tafsir yang pertama ya. Mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai sesembahan-sesembahan yang lain. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, mereka mencintai sesembahan mereka tersebut seperti
kaum mukminin, orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidak cinta kepada Allah. Ini tafsir yang kedua. Dan ada beberapa sebab ya, sebelum kita melanjutkan ke bab yang dalil yang kedua ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala. Ada sebab-sebab yang menimbulkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita pelajari ya, bahwasanya permasalahannya ini bukan apakah engkau mencintai Allah, tapi apakah Allah itu mencintai kamu atau tidak. Tapi ada beberapa sebab ya yang bisa menimbulkan kita ini semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ibnul Qayyim atau ilmu dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ada beberapa sebab yang menjadikan kita itu semakin cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu adalah ibadah. Kata Ibnul Qayyim ya, menyebutkan dalam kitabnya Kitab Madarijil As-Salikin ada 10 sebab-sebab agar menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Kalau di hari biasa ikhwah, di hari biasa seperti ini, bukan Ramadan ya, kita dianjurkan membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Kalau Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita harus paham apa isi Al-Qur'an, bukan sekedar membacanya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, qiraatul Qur'an bitadabbur wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Kata dabburi al-kitabil ladzi yahfazuhu al-abdu wa yashrahu liyatafahhama murada sahibihi minhu. Membaca Al-Qur'an ya, dengan tadabbur, dengan memahami maknanya dan berusaha memahami ya, seperti yang dikehendaki, sebagaimana halnya dengan menelaah, mengkaji buku yang harus dihafalkan seseorang agar dia dapat memahami maksud pengarangnya. Kita membaca Al-Quran sambil kita pelajari tafsirnya, kita tadabburi. Ini kalau hari biasa. Makanya kalau ada kajian tafsir, ya usahakan hadir. Di mana ada kajian tafsir Quran, tafsir juz amma misalnya, ini usahakan hadir. Karena ini ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kadang kita bingung baca Al-Quran, makanya antum lihat nggak, ada orang stres, tapi dia bisa baca Al-Quran. Stres bisa dikatakan gila lah, jiwanya terganggu. Tapi dia tuh rajin baca Al-Quran. Bisa jadi dia baca Al-Quran nggak ada gurunya, dia mempelajari Al-Quran dengan sendiri, tanpa ada guru. Baca terjemahan, ya. Akhirnya disimpulkan sendiri. Nah ini yang repot, ya. Karena kita pernah ketemu orang yang rajin sholat, ya sering jadi imam masjid dulu ya, waktu saya masih kecil-kecil. Baca Al-Qur'annya bagus, tapi Allah berkehendak lain, ya. Tahu-tahu kok stres, padahal dia bisa baca Al-Qur'an. Ternyata setelah diselidiki, dia mempelajari Al-Qur'an itu nggak ada gurunya. Dia membaca-baca aja. Wah ini yang repot, ikhwah. Usahakan kalau ada kajian tafsir Quran, ya
kita datang nih. Karena banyak di antara kita ya yang membaca Al-Quran dengan target agar dalam sehari selesai ya, atau beberapa juz, satu hari satu juz. Tapi kita lupa untuk membaca Al-Quran dengan cara tadabbur. Padahal ya membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih menambah keimanan kita. Kalau kita baca Al-Quran ya, sambil kita pahami maknanya ya, kita ada kajian nih, kajian tafsir juz amma misalnya ya. Kita duduk sambil baca, sambil megang Al-Quran ya. Biasanya kan gitu kalau kajian tafsir ya. Ustadznya membaca syarahnya ya, membaca tafsirnya, jamaah megang Al-Quran ya, sambil dia memahami maknanya. Jadi ketika kita baca, ketika kita sholat sunnah ya, sholat sendiri, kita baca surat pendek yang kita hafal, kita tahu makna, kita tahu maksudnya Allah itu apa. Kata Ibnu Qayyim tadi, seperti kita membaca buku, mentelaah apa maksud dari sang pengarang. Ini kalau kita baca Al-Quran. Di membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih menambah keimanan. Karena emang tujuan kita membaca Al-Quran itu untuk menambah keimanan. Bukan yang penting selesai, yang penting lancar. Walaupun itu penting juga ya, itu sangat dianjurkan ya, kita bisa lancar membaca Al-Quran. Kalau belum bisa baca Al-Quran gimana Ustaz? Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Islam. Nggak ada kata terlambat ikhwah. Ini malu yang tidak dianjurkan. Malu apa? Malu untuk belajar. Karena kita sering ketemu ikhwah, teman-teman yang usia 30 ke atas, 35 atau 20 tahun ke atas, ini belum bisa baca Al-Quran. Ada yang 40 tahun ke atas, ya, belum bisa baca Al-Quran. Ya. Apakah ini terlambat? Enggak, ya, enggak terlambat. Cari guru, ya, cari ustadz atau cari orang yang mau ngajarin, ya, kita privat sama dia. Kita yang datang ke ustadznya. Ya. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Cari waktu yang pas ya, untuk belajar Al-Quran, nggak apa-apa ya. Wah ini di kajian sore ada ya? Ada ya tahsinnya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, ini lebih menambah keimanan kita. Ya. Tapi Sabtu itu tahsin ya, bukan tafsir. Kalau tahsin itu artinya memperbagus bacaan Al-Quran. Karena ketika seseorang ya, dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan keindahannya, kandungan yang begitu dalam, secara tidak langsung akan membuat orang tersebut cinta kepada sang pemilik firman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kebahagiaan dan kelezatan yang luar biasa. Coba antum ketika baca Al-Quran ya, ada rasa bahagia nggak di hati antum? Apalagi lancar bacanya ya. Ada orang itu baik teman-teman yang hafiz Quran ya, mereka baca Al-Quran ya. Al-Quran dipegang itu sekedar untuk mengingatkan ayat yang dia lupa. Jadi baca, kita mandangnya aja tuh asik gitu loh. Kita mandang mereka baca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa ya. Bacaannya bagus, lancar ya. Tapi nadanya standar Ustaz. Nada itu mengikuti wah. Ya. Nada kita kadang kan fokus ke nada, tapi nggak fokus ke panjang pendek. Terus bagusnya gimana? Fokus ke panjang pendek. Karena tajwidnya. Kalau tajwidnya bener, insya Allah bacaannya enak didengarkan. Makanya kalau belum lancar baca Al-Quran itu tidak dianjurkan untuk menghafal. Jadi perbagus dulu bacaannya, baru menghafal Al-Quran. Karena kelezatan yang dirasakan orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dirasakan oleh para penyanyi.
nggak akan bersatu, ikhwah. Kenikmatan menyanyi dan kenikmatan membaca Al-Quran. Pasti lebih nikmat membaca Al-Quran. Para penyanyi pun kalau ditanya pasti mereka lebih milih Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran ya, dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, dia akan lebih mudah untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya, di antara kita masih banyak yang belum paham bahasa Arab. Belum paham bahasa Arab. Sehingga apa? Ya, Al-Quran itu lebih sulit dipahami. Tapi ketika antum bisa bahasa Arab, nggak usah mahir lah, yang standar-standar aja lah. Membaca Al-Quran itu tahu artinya, minimal tahu artinya dulu lah. Membaca Al-Quran, ketika sholat ya, kita tahu bahasa Arab, kita akan lebih mudah memahami Al-Quran. Itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Atsani, yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. At-taqarrubu ilallah bin nawafili ba'dal faraidi fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyati ba'dal mahabbati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang kedua taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib. Karena yang demikian ini bisa mengantarkan seorang hamba kepada derajat orang yang dicintai setelah dia memiliki cinta. Seseorang yang ingin menimbulkan kecintaan kepada Allah, hendaknya dia melaksanakan amalan-amalan sunnah dan perkara-perkara sunnah lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Dan ini dalil bahwa mengerjakan amalan sunnah akan menumbuhkan cinta kepada Allah, dan Allah juga akan mencintainya. Hanya saja amalan tersebut harus ikhlas. Kita mengerjakan sunnah ini ikhlas apa enggak? Atau ada faktor yang lain? Contoh, kita berjenggot, terus orang-orang barat juga berjenggot. Siapa yang kita ikutin? Ada teman kita berjenggot juga, kita berjenggot. Mas, kenapa berjenggot? Wah, ada vokalis band dari Amerika itu berjenggot, jadi saya ikut dia. Padahal jenggot itu sunnah bukan? Sunnah. Tapi karena dia tidak meniatkan, tidak mengikhlaskan sunnah tersebut, ya, maka dia tidak dapat pahala. Bisa dipahami ya? Terus apalagi? Jilbab misalnya. Jilbab yang panjang atau yang menutup wajah, niqab. Kalau dia menutup wajahnya, ya, oke, dia menganggap cadar itu atau niqab itu sunnah. Dia menutup wajah itu bukan karena sunnah,
tapi karena mungkin ada cacat di wajahnya sedikit, di bagian pipi bagian bawah ya, kemudian bercadar aja lah, dia tidak mengikhlaskan amalan tersebut, tapi karena ada faktor lain, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Makanya ketika kita mengamalkan sesuatu, kita harus ikhlas. Bahkan ikhlas itu, masih ingat, syarat diterimanya suatu ibadah. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faktor atau sebab-sebab yang membuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu, yang ini yang ketiga ya, selalu berzikir kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, asalisu, yang ketiga, dawamu zikrihi ala kulli halin. Yang ketiga, senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Bil lisani wal qalbi wal amali wal hali, baik dengan lisan dan hati, dan dalam beramal di setiap keadaan. Fanasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibihi min hadzal zikri. Cinta yang dia dapatkan tersebut, cinta yang dia dapatkan ya, tergantung dari zikirnya tersebut. Jadi kita dianjurkan untuk mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan zikir, dengan lisan, ya, lisan dan hati, ya, dan dalam beramal di setiap keadaan. Kita dianjurkan berzikir ya, setiap saat sedang berjalan. Ya. Bahkan ada tuntunannya ya, ketika kita menanjak, jalan menanjak, bertakbir, ketika menurun bertasbih, ya kan? Sebelum tidur kita berzikir, dalam perjalanan kita berzikir, bukan malah dengar musik. Jadi kalau antum naik motor dari Linggau ke PUT misalnya, atau Linggau ke Curup, itu dianjurkan perbanyak berzikir, ikhwah. Bukan malah murojaah. Murojaah apa? Murojaah lagu-lagu. Mungkin antum dulu pernah 2009, 2010 pernah hafal lagu-lagu, ya akhirnya di motor ini setan ini licik, ikhwah. Bukan pintar, licik. Dibuatnya kita untuk nyanyi. Jadi yang seharusnya kita berkendara itu diisi dengan zikir, malah disibukkan dengan nyanyian. Nah ini, kalau kita terlintas seperti itu, ikhwah, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Karena itu adalah talbis iblis. Tipu daya setan, tipu daya iblis. Dan berzikir di setiap keadaan ya, atau dengan merenungkan sesuatu yang membuat kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau mengingat firman-firman-Nya, itu semua bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengingat Allah, maka sejauh itulah kecintaan kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Itu yang ketiga ya. Bismillah. Kemudian yang keempat, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada yang dicintai oleh diri kita sendiri. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itaru mahabbihi ala mahabbika inda kholabati al-hawa. Yang keempat ya, lebih mengutamakan terhadap apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang engkau cintai ketika hawa nafsumu menguasai. Ya, ketika hawa nafsu ingin kita untuk melihat, ini contoh ya, melihat kepada wanita yang haram untuk dipandang.
Dan kita sadar bahwa hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Apalagi teman-teman kita yang ya qadarullah ya, masih bekerja di ruangan atau bertemu dengan wanita yang bukan mahram. Kita mau mengikuti hawa nafsu atau mengikuti perintahnya Allah? Apa perintahnya Allah? Dilarang memandang selain mahram kita, atau wanita yang bukan mahram. Nah, ini mau tidak mau, ikhwah. Karena perhiasan laki-laki soleh itu bukan jam tangannya, bukan kendaraannya, bukan rumah mewahnya, tapi perhiasan laki-laki itu ketika dia menundukkan pandangan di hadapan wanita yang bukan mahram. Wah, ini udah luar biasa, ikhwah. Kalau kita bisa menundukkan pandangan kepada wanita yang bukan mahram, ini luar biasa. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Kadang kita sadar ini tidak boleh. Apalagi nggak sengaja kita buka Instagram, buka Facebook. Ini kadang keluar. Ini kalau bisa ya, kalau antum bisa di sosial media yang kira-kira berpotensi atau wanita-wanita yang bukan mahram itu di unfollow aja. Ini lebih menjaga kita ya. Tapi kalau sepupu, kalau ini usahakan enggak usah lah ya. Enggak usah itu tetap berteman, tapi jangan terlalu dikepoin lah gitu. Karena nggak berteman di sosial media masih bisa berteman di dunia nyata. Apalagi di WA misalnya. Di WA ini kan banyak kita nyimpen kontak, atau bagi kita yang jualan ya, nyimpen kontak-kontak yang ada ibu-ibu, ada akhwat misalnya. Usahakan di hidden aja. Nah, ini fitur yang bagus nih dari sosial media. Agar apa? Kita nggak melihat mereka. Karena ini adalah pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ya. Terus gimana solusinya? Ya menikah. Karena ketika kita keluar, kemudian melihat wanita yang bukan mahram, ini setan licik nih. Dia menghias-hiasi wanita yang bukan mahram ini ya. Seolah-olah dia lebih bagus daripada istri kita. Padahal istri kita itu yang terbaik untuk kita sendiri. Nah, seperti itu. Ini pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Kadang kita juga keceplosan. Teman-teman yang udah lama kajian, jenggotnya udah panjang, masih hahaha sama teman kantornya, sama pelanggannya di tempat jualan misalnya ya. Yang wanita juga jangan mendayu-dayukan suara. Ya, akhwat yang nonton kajian ini, yang menyimak kajian ini, jangan mendayu-dayukan suara kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya. Apalagi sama tukang paket. Usahakan ketus-ketus aja jawabnya. Ditanya apa jawabnya, udah itu. Ya, intinya aja. Jangan berhahaha. Apalagi di sosial media. Ya, jangan kirim-kiriman emot. Kalau WA seperlunya, WA tentang pekerjaan, WA seperlunya aja. Karena itu bisa membuka celah syaitan. Kirim-kiriman emot, akhirnya curhat. Nah ini, akhirnya mengalir jauh. Karena fitnah terbesar untuk kita laki-laki itu bukan harta, tapi apa? Wanita. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, la taraktu ba'di ad-dara fitnatan ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada umatku, kepada laki-laki, kecuali fitnah wanita. Ini fitnah wanita, ini fitnah yang besar, ikhwah.
apapun ya, apapun yang kita kerjakan ya, meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita ya, akan tetapi hal itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita harus kerjakan, harus berkorban ya. Pasti Allah akan mencintai kita dan kita akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bekerja di lembaga yang masih berkaitan dengan riba. Sedangkan kita dulu kuliah, kita sekolah, itu passion kita. Itu jurusan kita, keahlian kita. Tapi setelah kita belajar, oh ternyata Allah nggak suka. Terus saya harus gimana ini? Ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Ketika Allah melarang, pasti Allah ngasih solusi. Solusinya apa? Ya keluar dari situ, dagang, jualan, ya, bisnis, atau cari tempat kerja yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak ada basic di sana. Oh, saya itu nggak bisa jualan, saya nggak bisa kerja ikut orang. Ya daripada kamu kerja di tempat yang Allah haramkan, lebih baik survive. Lebih baik berusaha di tempat yang lain. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallibuhu fi riyadhi hadhil ma'rifati wa mabadiha. Faman arafallahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbuhu la mahalah walihadza kanatil mu'attilatu wal fir'auniyatu wal jahmiyatu wa qutta'a at-tariqi alal qulubi bainaha wa bainal wusuli ilal mahjubi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengarahkan perhatian hati kita ya, kepada nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mempersaksikan dan mengenalinya, mendalaminya. Bertamasya di taman-taman, mengenal nama-nama Allah. Siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti mencintai Allah. Tidak bisa tidak, karena kaum Mu'attilah ya, mereka para penolak sifat-sifatnya Allah ya, dan Fir'auniyah, yaitu para pengikut mazhabnya Fir'aun ya, yang menolak Allah itu di atas ya, serta Al-Jahmiyah, orang-orang penyamun ya, yang menghalangi hati kita dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwah, merenungkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang apa itu Al-Latif, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir, atau yang lainnya. Ini merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan cara cepat untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rizki. Kalau kita sudah mempelajari nama Ar-Razzaq, kecintaan kita kepada Allah akan lebih besar. Kita nggak akan khawatir lagi yang namanya rizki. Tapi Ustaz, dia ini jualan di sebelahku Ustaz. Dia jualan sama kayak jualanku Ustaz. Jualan boleh sama, rizki siapa yang ngatur? Allah. Atau lihat ke pasar satelit sana, pasar Bukit Sulap. Mereka jualan sayur tuh adep-adepan nih kok. Nggak pernah namanya berantem. Biasa aja.
Karena mereka orang awam pun tahu rezeki itu Allah yang ngatur. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ini contoh ya. Kemudian Al-Latif, yang maha santun. Kita pelajari nama-nama tersebut. Al-Kabir misalnya, As-Sami, zat yang maha mendengar. Ketika kita mempelajari Allah itu zat yang maha mendengar, kita akan lebih takut, ikhwah. Di samping kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita juga lebih takut ketika kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar ya, pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau sayang kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita nggak kenal dengan nama-namanya. Nama-nama Allah itu tak terhingga ya. Tapi yang dituliskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya 99. Tapi namanya Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga. Banyak. Kalau sekedar pengakuan, ya, semua orang juga bisa mengakui. Ya. Kita mencintai Allah, semua mencintai Allah, semua mencintai Allah. Tapi ada nggak kita mengenal nama-nama dan sifatnya Allah? Ya. Kita berusaha menghafal nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada, ya. Atau sedikit orang yang melakukan tersebut. Ya. Kenalkan anak-anak kita dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sadisu yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alatihi wa alaihi wa ni'amihi al-batinati wa zahirati fa innaha da'iyatun ila mahabbatihi. Yang keenam, mempersaksikan kebaikannya, kemurahan dan karunia-Nya dan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, karena itu bisa mendatangkan cinta kepadanya. Ya, kita harus berusaha untuk selalu mengingat nikmat-nikmat dan karunia-Nya Allah. Karena di antara kita ya, ada yang dikaruniai Allah berupa nikmat hidayah, dijauhkan dari maksiat dan nikmat-nikmat yang luar biasa lainnya. Kalau kita mau berpikir, kita mau berpikir nih, semua nikmat, semua fasilitas yang kita miliki, kalau bukan dari Allah, itu dari siapa? Kita punya mobil, kita punya rumah, bukan karena kita hebat, tapi itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang diberikan kenikmatan berupa hidayah. Dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama Islam. Dia dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia dimudahkan oleh Allah bisa melangkahkan kaki bersolat berjamaah. Ini sebuah nikmat. Dan kita harus berusaha mengingat nikmat-nikmat tersebut. Karena masih banyak di luar sana ya, orang yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Jangankan mengenal sunnah, sholat aja enggak, ikhwah. Tapi mereka ngakunya Islam. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum Allah berikan hidayah berupa sholat. Sedangkan kita yang diberikan kemudahan oleh Allah melakukan ibadah, itu merupakan nikmat yang besar. Dan nikmat yang paling besar itu bisa mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita mengenal sunnah itu seperti apa? Memegang bara api. Kita menjalankan sunnah di akhir zaman ini seperti menggenggam bara api. Pakai jubah,
Kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau hobinya sukanya pakai jubah, pakai gamis. Dikira apa? Teroris. Dia mau pindah ke Arab situ nah, baju cak Arab-Araban. Kalau kita nggak sabar gimana ya? Blagoy, wah. Ya tapi kita harus sabar. Berjenggot dibilang mirip kambing. Padahal apa? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena hidayah paling besar itu adalah mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita disuruh menghitung, atau kita mau berusaha menghitung nikmat-nikmatnya Allah, pasti kita tidak akan mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Sungguh manusia itu zolim. Mereka itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmatnya Allah. Kalau kita mau menghitung nikmatnya Allah dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, nggak akan mampu kita. Rukuk kita tidak akan mampu membalas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sujud kita pun demikian. Kita dikasih oksigen gratis sama Allah. Coba antum yang kerja di rumah sakit, berapa harga oksigen? Per liter ya kalau nggak salah ya? Per liter apa per kilo? Nggak paham juga saya. Per tabung ya. Tabung itu kan ada volumenya kan? Nah itu kan dihitung tuh. Kalau beli dah berapa? Sanggup nggak kita bayar? Kalau harganya misalnya kita ambil per liter 22.000. Berapa kita butuhnya untuk bisa bernafas? Air, ikhwah. Alhamdulillah kita di Lubuk Linggau ini air melimpah. Coba kalau sehari aja kita nggak ada air, gimana rasanya? Ini nikmatnya Allah nih. Kita bangun tidur kita nggak ada air, minum nggak bisa, mandi nggak bisa, cuci muka nggak bisa, wudhu nggak bisa, gimana? Pusing kita. Itu adalah nikmat yang paling besar. Bahkan saya pernah dapat faedah, nikmat yang pertama kali dihisap itu adalah nikmat air. Nikmat yang pertama kali dihisap itu nikmat air. Makanya kalau wudhu itu jangan boros-boros. Wudhu itu airnya kecil pun bisa. Kalau di rumah nggak ada keran, nggak ada sanyo, pakai satu botol mineral gelasan itu bisa ya. Jangan terlalu boros dengan air. Apalagi untuk mandi, untuk wudhu. Apalagi bapak ini kalau mandi kan luar biasa ya. Ini nanti akan dihisap ikhwah. Ini itu adalah nikmatnya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang ketujuh yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-sabi' yang ketujuh, wa huwa min a'jabiha inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Yang ketujuh, dan ini adalah yang paling menakjubkan kata Ibnu Qayyim, yaitu memasrahkan hati secara menyeluruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis ketika sujud dan dalam berdoa yang menunjukkan kepasrahan hati kepada Allah. Benar-benar bisa membuat orang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di awal-awal hijrah dulu ya. Di awal-awal kenal sunnah, luar biasa ya. Kita bangun sepertiga malam terakhir, kita menangis, mengakui dosa-dosa kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dulu. Ketika awal-awal kenal kajian. Sekarang rindu nggak antum dengan diri antum yang dulu, yang awal-awal kenal kajian? Belum terlambat ikhwah. Ketika sholat sendirian, sholat sunnah nih, sholat sunnah, perbanyak berdoa di waktu sujud.
bangun sepertiga malam terakhir, berdoa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita butuhkan minta sama Allah. Tidak bisa doa pakai bahasa Arab, Ustaz. Pakai bahasa Linggau, pakai bahasa Jawa, terserah. Silakan berdoa minta kepada Allah dengan bahasa yang kita mampu. Gak apa-apa kita merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan merendahkan diri di hadapan makhluk. Ini nggak boleh. Kalau bisa kita susah itu, kita susah orang tuh nggak tahu. Kita nggak punya duit orang tuh nggak tahu. Kita lagi berantem sama istri di rumah, ya keluar rumah jangan ada yang tahu. Bila perlu keluar kamar nggak ada yang tahu. Kalau kita sedang ada masalah. Ini jangan dikit-dikit permasalahan hidup di-share di Facebook, di sosial media. Apa faedahnya? Mengharap belas kasihan antum. Paling orang komen cuma sabar aja bang. Cuma gitu aja, nggak bisa kasih solusi. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kasih solusi. Kemudian di antara sebab yang menjadikan kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkholwat, berdua-duaan kepada bersama Allah Subhanahu wa taala. As-samin, yang ke-8, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi wal wuqufi bil qalbi wa ta'addubi bi adabil ubudiyati baina yadayhi thumma khatmi zalika bil istighfari wa taubati. Yang ke-8 yaitu berkholwat. Kalau kholwat itu artinya berdua-duaan. Kalau rame-rame bercampur baur namanya ikhtilat. Kalau berkholwat kepada Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkholwat, berduaan dengan Allah pada waktu dia turun ke langit dunia. Kapan Allah turun ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Bermunajat, membaca firman-Nya, itu baca Al-Quran, dan menghadap dengan sepenuh hati dengan memperhatikan adab-adab ubudiyah, dan dengan adab-adab ubudiyah di hadapannya, kemudian menutupnya dengan istighfar dan bertaubat. Bangun, sholat, wudhu, bila perlu mandi, pakai baju yang bagus, sholat, membaca Al-Quran, atau berdoa, kemudian ditutup dengan perbanyak istighfar. Kalau mau tidur lagi sebentar nggak apa-apa sambil nunggu waktu subuh. Ini luar biasa, ikhwah. Ini menakjubkan. Kemudian yang ke-9, berkumpul bersama orang-orang yang mencintai Allah. Ini, ikhwah. Ini lumayan penting. Kita cari teman-teman yang dia juga mencintai Allah. Atas yang ke-9, mujalasatul muhibbina as-sadiqina wal tiqatu at-tayyibi samarati kalamihim kama yastaqi at-tayyibat tamar wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalami wa alimta anna fihi mazidan lihalika wa manfaatan li ghairika. Yang ke-9, duduk berkumpul bersama orang-orang yang mencintai Allah dengan jujur dan mengambil manfaat dari perkataan mereka sebagaimana memetik buah segar dari pohonnya. Dan janganlah berbicara
kecuali jika merasa yakin bahwa perkataan itu mendatangkan maslahat. Mengetahui bahwa hal itu menambah baik keadaanmu dan memberi manfaat bagi orang lain. Kita emang harus punya apa? Waktu. Kita punya waktu bersama orang-orang yang dia juga mencintai Allah. Mungkin sekali-kali kita ngobrol pada kajian atau setelah sholat ya, kita ngobrol bersama teman-teman kajian yang ketika kita bersama dia, kita malu melakukan maksiat. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Ya. Ketika bersama mereka, kita malu untuk minimal lah, kita malu untuk melakukan maksiat. Dan ini akan lebih menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dengan cara berteman dengan orang-orang yang solih. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ad-dinu alal khalili. Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Kalau kita mau tahu siapa dia, gimana karakternya, lihat dengan siapa dia berteman. Kalau teman-teman circle-nya ini bagus, insya Allah dia orang yang bagus. Dan kita harus memikirkan ucapan-ucapan yang kira-kira mendatangkan manfaat apa mudarat. Terkadang ucapan kita ini terlalu menyakitkan. Kita anggapnya biasa aja, tapi orang yang mendengar itu terasa sangat menyakitkan. Kapan nikah? Kapan punya anak? Kok udah 9 tahun nikah belum punya anak sih? Misalnya nih ya. Ini perkataan yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Buat apa ditanyakan? Apa pekerjaanmu? Berapa gajimu? Ini apa? Ini pertanyaan yang nggak ada maslahatnya. Malah bisa membuat mudarat. Akhirnya apa? Orang nggak mau lagi berteman dengan kita. Nanya yang nggak penting. Udah 9 tahun nikah, masa belum punya rumah sih mas? Ya gimana kalau lu kasih rezeki ya? Udah 10 tahun nikah belum punya anak ya, coba periksalah ke dokter. Ini perkataan yang nggak mengenakan, nggak ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir ya, menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubang adatu kulli sababi yahulu bainal qalbi wa bainallah azza wajal. Yang ke-10 atau yang terakhir, menjauhkan diri dari segala sebab-sebab yang menjauhkan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui di mana, kapan, dan sebab apa yang membuat imannya berkurang, sehingga akhirnya dia harus menjauhi hal tersebut. Kalau kira-kira kita berteman dengan orang ini menjauhkan hati kita kepada Allah, tinggalkan teman tersebut. Atau segala sesuatu yang kita tahu kita akan menjauhkan hati kita kepada Allah, lebih baik tinggalkan. Contohnya apa? Main game yang berlebihan. Ini nggak ada manfaatnya. 1 jam kita main game, kalau kita berzikir kepada Allah udah dapat berapa nih? Kan seperti itu. Ini contoh ya. Tapi kalau bisa yang masih main game tinggalkan. Karena layan fa'uhu, tidak bermanfaat bagimu. Gak ada manfaatnya untuk kita. Malah menghabiskan waktu. Allahu a'lam bishawab. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ternyata masih di bab yang sama bab tentang cinta kepada Allah. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.